Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian contoh tauladan yang baik. Dalam ayat lain juga Allah tegaskan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Kaedah sederhana yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya agar kita ikut dengan petunjuk apapun yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Jangan sampai lalu kemudian kata-kata kita keluar seakan-akan ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang besar yang banyak, lalu seakan-akan mudah bagi mereka untuk melakukan bid'ah. Padahal sesungguhnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disepakati dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Oleh karenanya ketika kita mengikut sunnah tentang hukum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mengikuti sunnah bagaimana Rasul menerapkan hukum tersebut, agar jangan sampai kita mengamalkan sunnah setengah-setengah. Jangan sampai sikap kita terhadap hukum begitu ketatnya, lalu sikap kita dalam menegakkan hukum begitu longgarnya, padahal Nabi juga mengajarkan kepada kita cara tersebut. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya tentang Abu Bakar, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila, walakin akhi wa sahibi." Hadis sahih yang sampai kepada kita. Kalaulah aku mengambil seseorang menjadi sahabat dekatku, kekasihku, niscaya akan aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku, akan tetapi dia adalah saudaraku dan sahabatku. Karena Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim sudah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri Abu Bakar? Kata-kata Nabi Muhammad SAW tadi menjadi inspirasi kuat bagi Abu Bakar, sehingga beliau ingin menjadi yang terbaik di kalangan para sahabat. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi bertanya kepada para sahabat tentang beberapa amalan, maka semua dijawab oleh Abu Bakar bahwasanya beliau melakukannya. Siapakah di antara kalian yang salat malam tadi? Maka para sahabat menjawab, lalu kemudian Abu Bakar juga. Siapakah yang sedekah? Siapakah yang salat sunat dan seterusnya? Semua dijawab oleh Abu Bakar. Artinya kata-kata Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi sahabat beliau. Dan begitulah seharusnya kata-kata kita kepada saudara kita. Jangan sampai kata-kata kita pedas kepada mereka, bahkan lebih keras kepada musuh sekalipun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Begitu juga ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika beliau bertanya tentang pintu surga, ada sahabat yang bertanya tentang jumlah pintu surga, maka kemudian Nabi menjawab 8 pintu. Apa pertanyaan Abu Bakar radhiyallahu an? Apakah ada di antara kami, apakah ada di antara umatmu ya Rasulullah yang bisa masuk ke semua pintu? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ada, dan engkau salah satu di antaranya wahai Abu Bakar. Belajarlah untuk menahan kata-kata. Jangan sampai kata-kata kita membuat orang lain kemudian terluka. Padahal Nabi mengajarkan sunnahnya kepada kita. Kata-kata beliau menjadi inspirasi yang luar biasa bagi sahabat-sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau minta izin untuk melakukan umrah, apa kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab? La tansana min da'watika salihah ya Umar. Jangan lupakan kami dalam doa-doa terbaikmu wahai Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, kata-kata tadi lebih aku sukai daripada umrah itu sekali. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad SAW bersikap kepada para sahabatnya. Bahkan kita dapati
pujian-pujian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya luar biasa. Aminu hazil ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah digelari dengan Aminu hazil ummah. Apakah sahabat lain bukan orang yang dipercaya? Semua dipercaya. Tapi kata-kata tersebut menunjukkan kualitas Abu Ubaidah bin Jarrah rahimahullah radhiyallahu anhu. Lalu juga begitu juga yang kita dapati dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki kesalahan sahabat. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang salat. Setelah selesai salat, apa kata Rasulullah SAW kepadanya? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hadis ini sahih. Ulangi lagi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Diulang kali yang kedua, masih itu perkataan Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. 3 kali diulang oleh Nabi. Maka kemudian yang keempatnya dia menyerah. Ya Rasulullah, saya tidak pandai kecuali hanya ini. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah SAW bagaimana cara salat. Intinya adalah ada tumakninah. Jangan sampai salat kita orang salat coto ayam. Jangan bangga dengan 23 rakaat dengan 7 menit yang dilewati. Karena sesungguhnya dulu ada yang lebih cepat daripada itu. Lalu disuruh ulang salatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah untuk mengamalkan sunnah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika ada salah seorang sahabat yang melakukan kesalahan. Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Pada waktu itu beliau kencing di masjid dan hadisnya masyhur, sangat terkenal. Sahabat-sahabat yang melihat Arab Badui ini yang datang dari kampung, lalu kemudian kencing di Masjid Nabawi, maka semua sahabat marah. Siapa yang tak akan marah kalau seandainya ada sekarang ini yang datang ke masjid ini lalu kemudian kencing? Siapa di antara kita yang tidak akan pernah marah? Semua kita pasti marah. Namun lihatlah Nabi dalam bersikap kepada para sahabat yang melakukan kesalahan. Dilarangnya sahabat-sahabat untuk kemudian mengejar Arab Badui tadi. Setelah selesai salat, maka kemudian diajarkanlah oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, masjid dahulu pada zaman Nabi bukan seperti zaman sekarang. Tonggak-tonggaknya dahulu adalah pohon-pohon korma. Lantai-lantainya dulu adalah padang pasir. Jangan samakan dengan kondisi kita sekarang. Yang jelas ini adalah masjid. Dan tidak ada seorang pun yang tidak tahu ini adalah masjid. Mungkin saja Arab Badui itu mengatakan apa yang didapatinya di masjid Nabi sama dengan didapatinya di kampung halamannya. Lalu kemudian dia biasa di belakang pohon korma lalu kencing. Maka dia kencing seperti itu juga. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang Allah muliakan. Dan tidak boleh engkau lakukan kencing di sana. Maka kemudian apa kata Arab Badui? Lihatlah. Cara merubah yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang tepat. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja. Yang lain-lain yang marah tadi enggak usah dirahmati. Begitu marahnya dia dengan sikap para sahabat, walaupun dia tahu dia salah, akan tetapi cara memperbaiki kesalahan juga perlu dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hal ini, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka berhati-hatilah lisan ini. Jangan terlalu cepat menghukum sesuatu. Sebab kenapa? Dulu Ibnu Taimiyah pernah mengarang satu buku, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan daripada ulama-ulama besar. Ketika dengan mudahnya orang-orang yang baru berinteraksi dengan ilmu, lalu kemudian mendapati hadis yang ada, lalu dengan mudahnya menyalahkan ulama-ulama besar, padahal waktu mereka habis untuk ilmu, padahal kita baru saja memulai kajian tentang ilmu yang ada. Maka hati-hatilah lisan ini, jangan sampai kita ingin mendapatkan hidayah dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, hijrah yang kita jalani, dan sesuatu yang kita harapkan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Namun yang kita dapatkan justru sebaliknya. Sebab kenapa? Apapun masalah kita dengan saudara kita, maka kaki ini akan lama di pengadilan Allah nantinya. Jangan sampai membuat lama pengadilan Allah kita berdiri karena tidak ada yang dilamakan kecuali ada masalah yang akan mereka hadapi. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Lihatlah ulama besar
Ketika mereka bersikap, mereka akan menunjukkan sikap yang luar biasanya. Belum lagi datang kepada kita kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis hasan yang sampai kepada kita tentang seorang laki-laki pemuda lalu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang tua mana yang ketika datang anaknya menyampaikan kata-kata ini yang tidak akan marah? Mama mana yang tidak akan marah kalau seandainya kemenakannya mengucapkan kata-kata ini? Apakah kemarahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Lalu Rasul kemudian mengatakan kepada sang pemuda, "Apakah engkau mempunyai seorang ibu?" "Ada ya Rasulullah." "Apakah engkau ingin ibumu dizinai oleh orang lain?" "Tidak ya Rasulullah, kalau ada yang melakukannya aku bunuh dia." "Apakah engkau mempunyai seorang adik perempuan?" "Ada ya Rasulullah." "Apakah engkau ingin adikmu dizinai oleh orang lain?" "Tidak ya Rasulullah, kalau ada akan aku bunuh dia." Sebagaimana engkau tidak ingin keluargamu diperlakukan seperti itu, maka orang lain juga tidak ingin keluarga mereka diperlakukan seperti itu. Begitulah sunnah Nabi ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang sesuatu yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas dada sang pemuda sambil berdoa, "Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, sucikanlah hatinya dan jadikanlah dia mampu menahan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mengamalkan sunnah Nabi mesti dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya betul kita berada dalam sunnahnya, supaya tepat kita berada dalam sunnahnya. Apakah dengan demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah? Beliau pernah marah. Tapi Aisyah mengatakan kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kalau berkaitan dengan yang lain, kalau berkaitan dengan dirinya, tapi kalau berkaitan dengan agama Allah, maka beliau akan marah. Itulah yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kita ketika menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagi kita panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkan sesuatu, beliau mengamalkannya dengan sesuatu yang luar biasa. Kalaulah kita menisbahkan diri kepada salafu hazil ummah, maka generasi salaf ada 300 tahun pertama, semua imam mazhab adalah generasi salaf. Karena Imam Abu Hanifah meninggalnya 150 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meninggalnya 204 Hijriah, Imam Ahmad meninggalnya 241 Hijriah, Imam Malik meninggalnya 179 Hijriah. Semua berada di 300 tahun pertama. Maka kalau seandainya pendapatnya juga pendapat bagian dari pendapat yang diakui oleh para ulama, maka lihatlah perbedaan yang terjadi di antara mereka, perbedaan antara murid dengan guru. Namun ternyata adab antara guru dengan murid mesti mereka jaga. Lihatlah adabnya bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Imam Ahmad berhadapan dengan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'iyyu kasyamsi lil ardi. Imam Syafi'i itu bagaikan mentari bagi bumi. Begitulah penghormatan Imam Ahmad kepada gurunya Imam Malik rahimahumullah. Dan lihatlah bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para ulama ketika mereka berbeda. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Perkataanku benar, tapi ada kemungkinan salahnya, dan perkataan orang lain salah, tapi ada kemungkinan benarnya. Kalau kita sudah berusaha seperti ini, yakinlah kita akan merasakan kedamaian dalam kehidupan kita. Jangan terlalu cepat memvonis sesuatu, karena vonis tersebut mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Kalaulah ada pembagian orang dalam konteks sekarang, maka yang ada dalam Al-Quran adalah yang digambarkan dalam Al-Quran, orang beriman, orang kafir ataupun musyrik, maka kemudian ada orang munafik. Maka kemudian kalaulah kita menempatkan saudara kita lebih daripada munafik, terangkanlah dalilnya kepada kita, datangkanlah dalilnya kepada kita. Sebab kenapa? Rasulullah SAW bersikap kepada orang munafik sekalipun, maka beliau tunjukkan sikap yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mana tahunya dia seorang munafik?
kalau seandainya Huzaifah tidak ikut salat bersama jenazah pada waktu itu, maka dari situlah beliau tahu. Padahal kemudian Allah ingatkan kepada kita, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada kerak neraka yang paling dalam. Maka begitulah sikap Nabi. Bahkan kemudian berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kemunafikan. Bacalah sirah, maka kita akan dapati bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anaknya sekalipun yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau ingin membunuh ayahku ya Rasulullah, biarkan aku yang membunuhnya. Namun Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan kata-kata kasar pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sikap Nabi kepada gembong munafik, maka jangan sampai sikap kita kepada saudara kita jauh daripada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.